Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4 dari Data Warehouse and Business Intelligence di week yang keempat, yaitu reporting data. Nah, di sini tugasnya, study case-nya diberikan skema database OLTP di bawah ini. Skema database OLTP-nya masih sama dari minggu-minggu kemarin. Terus masih sama juga, kita pilih salah satu skema dari database OLTP itu, kemudian kita buatin reporting visualisasi datanya menggunakan Google Data Studio. Langsung saja mungkin kita lihat skemanya. Nah, ini skemanya. Sini yang saya pakai dari sales, tapi nggak saya ambil semua sih, paling dari customernya, store-nya, tapi location store-nya saya buat. Kemudian nanti ada ordernya, ada salesnya juga. Mungkin langsung saja ke Google Data Studio-nya. Nah, ini yang udah saya buat. Sini overview-nya. Nah, data yang saya ambil, sampel datanya saya ambil dari internet sih, dari ABC Sales Report. Di sini ada years, month, customer-nya tadi, ada ordersnya, ada salesperson-nya yang ininya, yang melayani dari pembelian dari customernya, ada customer location. Mungkin kalau di LTP-nya store-nya kali ya. Di sini saya pakai customer location, ada sales value-nya. Nah, ini langsung saja udah saya coba buat. Di sini saya ada buat overview-nya, yaitu dashboard-nya. Kemudian ada sales report-nya. Langsung view aja. Oke. Nah, di sini ada di overview-nya kayak ngejelasin secara singkat dari total sales-nya, total ordersnya, total customer-nya. Nah, ini jangka waktunya dari selama tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020. Hampir setahun lah. Ini saya ada buat DBI Company Sales Report dashboardnya. Nah, di sini ada sales by teamnya. Nah, itu dimana kita ngelihatnya bench, dari bench ada 24,6 ribu. Ini dari tahun sebelumnya dia berapa persen dari performanya. Dari Michael juga, dari Penantre, dari Rishab. Kemudian orders by team, yaitu pembeliannya dari bench. Dari sini kita lihat dia nurun. Dari Michael naik 25,3%, dari Penantrans 303, yaitu naik 36% dari tahun sebelumnya. Dari Risap 33. Nah, nih yang kita lihat sales reportnya nih. Nah, di sini ada sales report dari by per month-nya. Jadi dari Juli 2019 sampai Juni 2020 kita bisa lihat per bulannya gimana. Nih. Sama ini juga, ini order. Nah, kita bisa lihat nih Juli gimana. Nah, yang tebal ini total ordersnya, yang total ordersnya di tahun sebelumnya. Ini kita bisa lihat nih 2019 nya berapa, 2000 ini berapa. Nah, ini table ini kalau ini per tahun. Nah, kalau di garis merah ini kita bisa ngelihat targetnya. Di sini saya ngisi targetnya 55.000. Nah, berarti dia udah mencapai target. Nah, kalau ini salesperson-nya yang tadi di overview itu. Nah, kita lihat di sales value-nya dia udah nyampe target belum. Di sini yang udah nyampe target cuman si Rishab. Nah, ini order by customer location-nya paling banyak kita bisa ngelihat di New York. Nah, kemudian di orders by salesperson-nya
paling banyak sebanyak 506 orders. Kemudian sales by locationnya ini berdasarkan pie chart. Kita bisa ngelihat ini sama sih, kalau ini bar chart, kalau ini pie chart. Kita bisa lihat di sini Newcastle. Oh ini sales, maaf ini orders, ini sales. Nah ini by locationnya kita lihat sales paling banyak, penjualan paling banyak ternyata di Newcastle. Kalau ini pembelian paling banyak di New York. Nah ini sales by time periodnya, ini per tahun. Kalau kita klik ini kita bisa ngelihat by month, per bulan nih. Oke, di sini mungkin, di sini bisa ini untuk datanya kita bisa ngelihat per month juga. Kalau mau per tahun mungkin bisa kita ganti per years. Nah tuh on lagi. Kemudian di sini misal kita mau buat kayak batang atau pie chart atau line garisnya, kita bisa buat juga. Kalau yang mungkin di sini yang target tadi kita buatnya di bawah ini. Nah di sini ini nilai targetnya 3000. Kita bebas sih, tergantung dari datanya targetnya mau berapa. Sini kita bisa ngelihat juga kenaikan dan penurunannya yang sama di overview itu. Ini sama nih, ada kenaikan di tahun 2019 dari tahun sebelumnya. Oh iya, buat perbandingan tahun sebelumnya itu di sini nih. Nah di sini tahun sebelumnya buat rentang range-nya lah gitu. Apa ya? Mungkin oh iya, buat kita juga bisa ganti tanggalnya di sini mungkin selama setahun ya, atau kita mau buat bisa juga per month. Mungkin kita mau dari Januari 2020 sampai Juni 2020, berarti 6-7 bulan ya terapkan. Nah berubah ini, kita bisa ngelihat di Januari 2020 total sales per bulannya berapa, mengalami peningkatan dari total sales sebelumnya. Nih ternyata di 2020 jauh peningkatan ya, ordernya juga, total customernya juga meningkat dari tahun sebelumnya. Di overview juga otomatis berubah. Nah nih dari tahun sebelumnya rata-rata per timnya performanya naik, cuman di sini kita bisa ngelihat total salesnya berkurang sebanyak min 0,5% dari tahun sebelumnya sama. Nah ini tadi ngeditnya tuh di yang buat ngelihat ininya tuh ngeditnya di kita bisa klik di sini. Nah di sini kita bisa lihat nih. Nah mau periode bisa, mau tahun sebelumnya bisa terapkan. Salah nih kayaknya, tahun sebelumnya kita ganti periode dari tahun sebelumnya ini juga tahun sebelumnya. Oke, nah yang lain udah bener sih. Nah nanti di bar chart ini juga bisa diganti nih, kayak mau ngelihat total salesnya atau kalau mau ngelihat ordernya tinggal kita nih. Nah tinggal kita ganti order total salesnya atau push. Nah ini ordernya, tapi di sini kita pakai total sales aja.
Itu sih paling. Nah di sini kita bisa mungkin melihatnya dari bulan Oktober, tanggal 1 Oktober berarti tetap. Nah di sini kita lihat total customernya mengalami penurunan dari order by timnya, dari si benchnya juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sales reportnya kita lihat otomatis juga berubah. Ini di Oktober, November. Ini kita lihat belum mencapai target. Ini juga belum ada yang mencapai target. Ini sama dari tabelnya. Berarti dari kita dari Juli. Dari Juni tanggal 1 ke Juli tanggal 31. Dari Juli tadi. Juli tanggal 1 sampai Juni tanggal 30. Ini. Nah, ini yang selama setahun sih kita bisa ngelihatnya. Rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sih. Tapi di sini kayak setiap bulannya mengalami peningkatan dari bulan yang tahun sebelumnya. Tapi di sini bisa kita lihat dia tuh kayak nggak stabil gitu, naik turun. Nah di sini kita bisa kayak nganalisis lah kenapa, apa penyebabnya. Nanti bisa kita ambil kesimpulan dan kita cari solusinya gimana. Nah di sini belum mencapai target bisa menjadi dari salesperson dari timnya. Jadi kita bisa nge-review lah gitu, apa sih yang menyebabkan kok belum mencapai target. Paling gitu sih dari sales. Di sini ada sales reportnya. Sekian dan terima kasih.